Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 39. Cerita dimulai setelah menyadari kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah seorang iblis yang telah membunuh gadis mereka. Dengan kesalnya, salah satu dari mereka berkata, "Dasar bajingan, aku akan membunuhmu sekarang juga." Akan tetapi, Jeong begitu heran saat mendengar salah satu yang lainnya mengatakan kalau mereka tidak boleh mendekatinya secara langsung. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan? Dengarkan aku baik-baik, kita harus tenang dan jangan terpancing oleh rencananya. Bahkan meskipun wanita itu telah mati, akan tetapi kita masih memiliki keuntungan karena kita berjumlah 6 orang. Dan apabila kita menyerangnya dengan cara satu persatu, maka kemungkinan besar kita akan kalah dan dibantai oleh bajingan itu. Kita tahu kalau kita telah mengalami kondisi yang sama karena energi internal kita telah disegel oleh para penjaga. Akan tetapi dengan melihat fakta kalau dia sangat berani untuk melakukan ini, itu artinya dia memiliki sebuah kepercayaan diri yang begitu tinggi." Kemudian ia pun meminta kepada anggotanya untuk membuat sebuah lingkaran agar Jeong tidak bisa melarikan diri. Lalu ia kembali berkata, "Kita harus bekerja sama untuk membunuh bajingan itu dengan menggunakan serangan kombinasi. Dan kita harus memastikan kalau bajingan itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan sebagai balasan atas perbuatannya membunuh Sohwa." Akan tetapi orang itu begitu heran saat mendengar Jeong yang tertawa kepadanya sembari mengatakan, "Awalnya aku berpikir kalau kalian akan kacau setelah kehilangan ratu kalian. Namun ternyata kalian semua cukuplah tenang." Di saat itu, Jeong telah menggambarkan mereka semua sebagai orang-orang yang sangat bodoh karena mereka telah tergila-gila kepada Sohwa. Bahkan Jeong juga mengatakan kalau mereka tidak akan bisa melepaskan diri hanya karena wanita itu sangatlah cantik. Itulah sebabnya Jeong mengatakan kalau mereka hanyalah sekumpulan orang bodoh yang telah dikendalikan oleh seorang wanita. Mendengar perkataan Jeong yang telah menghina mereka, terlihat salah satu dari mereka langsung berlari untuk melancarkan sebuah tinjuan kepada Jeong. Ia berkata, "Dasar bajingan, mari kita lihat apakah kau akan bisa berbicara sombong lagi setelah tanganku yang merobek mulutmu itu." Terlihat Jeong pun langsung tertawa karena salah satu dari mereka telah termakan ucapannya. Lalu tanpa ia sadari, salah satu dari tangan Jeong telah berada tepat di hadapannya. Memang benar adanya, di saat itu Jeong langsung menyeret orang itu untuk menuju kepada sebuah pohon yang ada di belakangnya. Bahkan di saat itu semua orang yang ada di sana sama sekali tidak menyadari kalau Jeong telah bergerak dengan begitu cepat. Kemudian tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeong langsung mengempaskan kepala orang itu kepada batang pohon yang ada di belakangnya sehingga darahnya telah berserakan di mana-mana. Bahkan saking kuatnya hempasan Jeong sampai-sampai kepala orang itu telah hancur begitu saja sehingga membuatnya langsung mati seketika di tempat itu. Melihat kejadian itu yang terjadi tepat di depan kedua mata mereka, terlihat mereka semua sangatlah terkejut karena mereka tidak menyangka kalau salah satu dari mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Kemudian mereka pun langsung melakukan penyerangan kepada Jeong secara bersama-sama. Mereka berpikir kalau Jeong tidak akan bisa melawan mereka karena mereka saat ini masihlah berjumlah 5 orang. Akan tetapi serangan mereka hanyalah sia-sia karena Jeong masih dengan mudahnya menghindari pukulan itu dengan menundukkan kepalanya. Karena orang itu telah kehilangan keseimbangan, Jeong pun langsung menangkap salah satu dari kakinya dengan menggunakan satu tangan. Kemudian ia pun langsung menarik orang itu dengan sangat kuat, lalu menghempaskan orang itu kepada salah satu dari mereka sehingga kepala mereka telah bertabrakan dan hancur seketika. Karena Jeong sedang lengah setelah membunuh orang yang lainnya, terlihat salah satu dari mereka langsung melompat ke arah Jeong untuk memberikan sebuah tekanan. Namun lagi dan lagi usahanya hanyalah sia-sia karena dengan mudahnya Jeong langsung memblokir serangan itu. Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka berkata, "Ini adalah kesempatan kita untuk membunuh bajingan itu. Jadi teruslah memberikan tekanan kepadanya dan kami akan membantumu." Di saat itu, yang bisa dilakukan oleh Jeong hanyalah bertahan karena mereka telah memberikan begitu banyak serangan kepada Jeong secara bersama-sama. Sambil tertawa ia bergumam, "Situasi ini sangatlah bagus karena kami telah berhasil membuat bajingan ini menjadi terdesak. Dan apabila situasinya terus saja seperti ini, maka aku yakin kalau kami sudah pasti akan menang."
Terlihat mereka bertiga sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Jiong untuk bisa melakukan serangan balik. Bahkan mereka semua langsung melancarkan tinjuan mereka kepada Jiong secara bertubi-tubi. Akan tetapi bukannya merasa tertekan ataupun kesakitan, namun yang dilakukan oleh Jiong hanyalah menahan pukulan mereka sembari mengatakan kalau pukulan mereka sangatlah lemah dan juga sama sekali tidak ada rasanya. Sontak orang itu sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau serangan mereka sama sekali tidak memberikan bekas kepada Jiong. Namun ketika ia sedang lengah tanpa pikir panjang sedikit pun, Jiong langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat tepat di leher orang itu. Bahkan saking kuatnya pukulan Jiong sampai-sampai leher orang itu telah remuk begitu saja sehingga membuatnya langsung mati seketika dan tersungkur ke atas tanah. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Jiong langsung memutar pergerakannya dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan kepada seseorang yang berdiri di belakangnya. Benar saja, di saat itu Jiong telah mematahkan salah satu dari kaki orang itu dengan cara menginjaknya dengan begitu kuat. Seketika itu juga, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras ketika ia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa setelah Jiong yang mematahkan kakinya. Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka hanya bisa terdiam ketika semua temannya telah dikalahkan dengan begitu mudah. Ia berpikir, meskipun tenaga dalam kami telah tersegel, namun kami juga telah mempelajari seni bela diri, dan bahkan jumlah kami jauh lebih banyak. Namun entah mengapa kami semua sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Awalnya kami berpikir kalau kami akan bisa mengalahkannya, namun setelah kami melawannya, ternyata harapan kami untuk bisa mengalahkannya hanyalah sia-sia. Bahkan kemampuan seni bela diri bajingan ini aku rasa dia sudah setara dengan master bela diri kelas 2. Aku tidak menyangka kalau kami telah salah memilih lawan karena dia adalah seorang monster yang sesungguhnya. Terlihat ia pun semakin gugup, mentalnya langsung hancur saat Jiong yang menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat membunuh yang begitu mengerikan. Seketika itu juga, ia pun langsung berlari dengan secepat mungkin untuk meninggalkan tempat itu. Ia berpikir, jika 5 orang tidak mampu untuk melawan monster itu, jadi bagaimana ia bisa mengatasi monster itu hanya seorang diri? Maka pilihan yang terbaik untuk bertahan hidup di saat ini adalah melarikan diri. Melihat temannya yang berusaha untuk melarikan diri, ia pun hanya bisa pasrah karena hanya itulah satu-satunya pilihan yang tepat untuk bisa bertahan hidup. Akan tetapi Jiong tidak ingin kalau mangsanya akan terlepas begitu saja. Ia pun langsung menggunakan kemampuannya yang disebut sebagai telekinesis untuk menarik orang itu. Sambil membentangkan salah satu dari tangannya, Jiong langsung membacakan sebuah mantra. Matahari dan bulan, hitam dan putih akan bersatu karena Ki. Jadi bersatulah pikiran dan juga jiwa sekarang juga. Di saat itu ia menyadari kalau ia sama sekali tidak bisa bergerak untuk pergi meninggalkan tempat itu. Bahkan ia pun langsung terjatuh ke atas tanah yang seolah-olah kalau kakinya telah terikat oleh sesuatu yang membuatnya langsung terseret ke belakang. Sambil berteriak, orang itu memohon kepada Jiong agar Jiong mau melepaskannya. Ia berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam kegelapan hutan itu. Di saat itu, ia mencoba untuk bertahan dan berpegangan ke atas tanah agar tubuhnya tidak tertarik ke belakang. Akan tetapi, usahanya hanyalah sia-sia karena Jiong telah menariknya dengan paksa sehingga membuat semua jarinya telah patah dan juga berlumuran dengan darah. Kemudian, setelah orang itu telah sampai di hadapannya, Jiong pun langsung membunuhnya dengan cara mematahkan lehernya. Melihat semua anggotanya yang telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan, ia pun langsung menangis karena hanya dirinya lah yang tersisa di tempat itu. Sambil memperhatikan Jiong yang telah berjalan ke arahnya, ia bergumam, seharusnya aku menghentikan wanita itu ketika ia berencana untuk membawa iblis ini ke dalam anggota kami. Bahkan seharusnya kami semua tidak boleh mendekatinya ataupun mengganggunya karena dia adalah seorang monster yang bahkan lebih mengerikan daripada seorang iblis. Namun tiba-tiba saja Jiong langsung menghentikan langkah kakinya ketika ia telah menyadari akan sesuatu. Lalu ia berkata, aku tidak menyangka kalau ada seekor tikus yang mencoba untuk melarikan diri. Mendengar perkataan Jiong, orang itu teringat bahwa seseorang yang telah kabur itu adalah seseorang yang telah dipisahkan oleh Sohua untuk menjaga jarak di antara kelompok mereka. Kemudian Jiong pun mengambil sebuah boneka kayu yang ia simpan di balik bajunya. Lalu Jiong pun membacakan sebuah mantra kepada boneka itu. Jiong berkata, wahai domba yang tersesat, kembalilah ke tempat asalmu yang sebenarnya. Jadi lepaskanlah sekarang juga.
Seketika itu juga sebuah energi yang begitu jahat telah berputar mengitari tubuh Jeong yang menandakan kalau sesuatu yang terkurung di dalam boneka itu telah terbebas. Melihat tingkah Jeong yang sama sekali tidak bisa ia pahami, orang itu semakin panik. Ia berpikir, aku berharap kalau orang itu akan bisa melarikan diri dengan sejauh mungkin lalu melaporkan situasi ini kepada mereka semua. Sebelum aku mati, aku sangat berharap kalau orang itu akan mengatakan kepada semua orang bahwa seorang iblis yang sebenarnya telah ada di dalam hutan ini. Pada sisi yang lain, terlihat seseorang telah berlari dengan sangat cepat melewati kegelapan hutan itu. Ia berlari bagaikan orang yang gila karena ia baru saja melihat sebuah pembantaian yang sangat mengerikan tepat di depan kedua matanya. Dengan paniknya ia bergumam, hal ini sangatlah gila karena orang itu adalah iblis yang sebenarnya. Dia telah membunuh mereka semua dengan cara yang sangat mengerikan meskipun hanya seorang diri. Aku harus memberitahu kepada semua orang kalau kita harus bersatu untuk mengalahkan iblis itu terlebih dahulu karena dia tidak akan bisa dikalahkan apabila kita bergerak hanya seorang diri. Namun tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan telah mengejarnya dari arah belakang. Lalu ia pun mencoba untuk memalingkan pandangannya ke arah belakang untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah mengejarnya. Di saat itu dari arah kejauhan ia pun melihat sesuatu yang sangat mengerikan telah bergerak dengan sangat cepat menuju ke arahnya. Ternyata seekor monster yang mengejar orang itu adalah Demonic Monk yang baru saja dilepaskan oleh Jeong dari boneka kayu. Seketika itu juga orang itu langsung terjatuh dan tersungkur ke atas tanah. Ia sama sekali tidak menyangka kalau dia telah dikejar oleh seekor monster yang sangat menakutkan. Terlihat orang itu langsung berteriak dengan sangat keras ketika ratusan tangan Demonic Monk telah melahapnya begitu saja. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama, suaranya telah menghilang begitu saja di dalam kegelapan hutan itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Jeong telah menyerap energi kematian dari semua orang yang baru saja ia bunuh. Lalu Azur berkata, "Wahai manusia, mengapa kau telah melakukan sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan karaktermu saat ini? Apakah hal ini memang rencanamu sejak dari awal?" Dengan santainya Jeong berkata, "Bukankah kalau ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus?" Tidak lama kemudian terlihat seseorang telah datang ke tempat mereka dan dia adalah Demonic Monk yang telah merasuki tubuh anak itu. Melihat kedatangannya, Azur berkata, "Entah kenapa kau merasuki bocah ini, alih-alih langsung membunuhnya begitu saja." Jeong pun berkata, "Apakah mungkin kau dengan sengaja membawa bocah ini ke hadapanku agar aku bisa menyerap energi kematiannya dengan mudah? Aku tidak menyangka kalau kau akan berguna seperti ini. Jadi aku akan mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena kau mengetahui apa yang sebenarnya aku inginkan." Setelah mendapatkan sebuah pujian dari tuannya, seketika itu juga Demonic Monk langsung tersenyum kepada Azur yang seolah-olah mengatakan kalau dia jauh lebih berguna daripada Azur. Karena Azur begitu kesal melihat tingkah Demonic Monk, ia pun langsung menghajarnya sembari mengatakan, "Dasar sialan, kenapa kau tersenyum kepadaku dengan cara yang seperti itu?" Kemudian sambil menyerap energi kematian, Jeong bergumam, "Jujur saja aku sangat menyukai dengan perasaan ini. Dan ini adalah sebuah kepuasan ketika dantianku telah dipenuhi oleh energi kematian." Tidak lama kemudian, Jeong pun melihat kalau ada sekelompok orang yang baru saja melewati tempat itu. Lalu sambil tersenyum Jeong berkata, "Malam ini aku merasakan kalau aku sedang menikmati sebuah pesta. Bahkan aku juga merasakan kalau gunung ini terlihat seperti sebuah meja makan yang sangat besar di mataku. Aku akan melahap semuanya karena menurutku akan tidak sopan jika aku tidak menghabiskan semua hidangan yang telah disiapkan kepadaku. Jadi aku akan mengikuti sebuah aturan yang telah diberikan oleh para penjaga untuk bisa melewati ujian kedua ini. Oleh sebab itu, dari ratusan orang yang mengikuti ujian ini, maka aku akan membiarkan 7 orang lainnya untuk hidup dan menyelesaikan ujian ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.